الكتاب ومكاتب الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا ومريدنا ولمنفعة وبركة هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa rabi'uha. Itu ya, meneruskan tentang bahwa bid'ah kemarin ada 5. Kemarin yang pertama bid'ah yang wajib, contohnya membuat penulisan Quran dan lain sebagainya. Terus yang kedua kemarin bid'ah yang haram, yang bertentangan dengan syariat. Contoh kemarin sholat subuh 2 rakaat kok dibuat Pak Lupi 4 rakaat, harus 4 rakaat wong kawannya 4. Nah, itu bid'ah ya. Sholat yang harusnya ada takbiratul ihramnya, rukuk, sujud dan lain sebagainya, terakhir salam, itu Pak Lupi buat ingat gitu. Nah, itu namanya bid'ah yang haram. Yang ketiga kemarin yaitu bid'ah yang sunnah. Nanti termasuk mungkin yang nomor 4 ini, kalau ya kan, itu atau yang nomor 5 nanti. Warabi'uha. Dan adapun bid'ah yang keempat itu makruhun, bid'ah yang makruh. Bahwa adapun bid'ah yang makruh itu tanawalathu, menggunakan kepada bid'ah apa ada latul karohati, dalil-dalil yang makruh minas syariati, dari syariat. Wa qawaiduha, dan juga pokok-pokok daripada syariat. Dicontohkan di sini termasuk bid'ah yang makruh. Contoh kata si ayami, mengkhususkan hari-hari al-fadilati, yang berfadilah, ala ghairiha, termasuklah yaitu dari hari yang lainnya. Binauin, dengan suatu warna atau macam, minal ibadati, dari ibadah. Jadi contoh yang biasanya itu loh, dikampanyekan Pak Janis loh. Wah, sunnah ini malam Jumat. Nah, itu ya kan. Padahal lainnya sama saja, ya kan. Lainnya juga baik. Tapi kalau tidak malam Jumat, Pak Janis itu tidak mau, katanya enggak sunnah. Lah itu termasuk bid'ah yang makruh. Ya, wah itu kalau itu kan tidak harus malam Jumat Pak Janis ya. Bahkan kalau dalilnya itu walaupun di atas kendaraan, kalau Pak Janis pengen bahas kan gitu. Jadi tidak harus khusus malam Jumat lah gitu. Nah itu ya. Nah, itu contoh maksudnya gitu loh ya. Jadi contoh-contoh ibaratnya mengkhususkan hari. Wah ini apa harus hari ini, selebih baiknya hari ini. Enggak begitu, semua hari adalah baik gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu termasuk itu loh. Wah, tegak rumah harus begini, harus hari ini. Seperti itu ya. Yang tidak ada dalil daripada hadis atau Qurannya gitu, atau dalil dari para ulama itu gitu. Kalau al-mu'allif rahimahullah, kalau itu nggak usah pakai jadwal Pak Janis ya. Pokoknya dia minta bahas lah gitu ya. Yang pentingnya jangan depan anak-anak atau depan umum gitu ya. Kalau al-mu'allif rahimahullah. Artinya apa? Jangan nyari hari khusus. Wah ini terbaik itu hari ini dek, malam mingguan kita. Wah, jangan yang macam itu gitu maksudnya. Nah itu contoh, nyontohkan Pak Janis tadi loh kan. Nah itu.
Jadi nggak ada ya malam mingguan Pak Janes ya. Malam minggu itu ya ngaji gitu yang baik gitu ya. Qolal mu'allif. Tapi apa boleh Pak? Boleh. Tapi jangan dianggap khusus malam minggu yang paling elok, jangan. Maksudnya begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Ala gori atas lainnya binauin dengan macam-macam minal ibadah dari ibadah. Zada maka menambahi siapa kiai musoneh zada maka menambahi siapa ba'duhum sebagian para ulama. Wa minal bid'ati dan itu termasuklah dari golongan bid'ah al makruhati yang dimakruhkan apa zuhrufatil masjidi yaitu menghiasi daripada masjid. Masjid dihias-hias, dikasih macam-macam lah. Nah, itu termasuk makro. Padahal itu yang biasanya menghabiskan duit banyak, ya kan? Itu yang biasanya tukangnya atau panitianya hasilnya banyak, ya kan gitu. Nah, makanya masjid-masjid itu, kalau yang kita sekarang itu, kalau nak diturutin semuanya bid'ah ya, nggak ada masjid yang ada sekarang nggak bid'ah. Karena kalau masih zaman Nabi itu apalah pelepah kurma ditumpuk di sekeliling gitu ya kan itu. Bahkan nggak ada mihrab panennya itu. Kalau sekarang kan macam-macam. Kenapa masjid-masjid dari mulai tabiin kok sudah mulai ada bangunannya bentuknya begini bentuk itu dari tempat-tempat mana yang dijajah ya kan? Ada ya bangunan yang bagus, bangunan yang paling bagus setelah ditiru dijadikan masjid. Nah itu begitu. Asalnya begitu, nggak ada kok. Kalau dulu ya nggak ada juga namanya masjid kok tingkat 1, tingkat 2 ya nggak ada. Itu ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Atau ini umpama ya kan. Umpama kok wayah nak apa bahasa kita tuh rejepan. Atau bahasa kita tuh nak muludan, terus dikasih apa tuh kak kertas-kertas keliling. Nah, itu seperti itu. Ya, setelah itu termasuk bid'ah yang makro. Nah, itu begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Entah ini tulisannya begitu loh ya. Ini dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah, kalau style musik tuh Pak Janes itu apa ya? Itu ada dua pendapat, ada yang ngatakan haram, ya ada yang ngatakan makruh gitu ya. Atau dua. Terserah Pak Janis pilih yang makruh ya terserah. Pilih yang haram ya. Terserah itu ya. Masjid loh ini maksudnya. Masjid loh ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Apalagi Pak Janis ya kan. Pak Janis ceramah sambil nyanyi, dangdut pula ya kan. Wah repot itu. Watazwikul masohifi dan juga menghiasi daripada mushaf. Qurannya ditulisi, dihiasi, dilongkak-longkak, di ini di itu. Nah, itu termasuk bid'ah yang makro. Ditandai ada yang kalau merah begini, kalau hijau begini, kalau kuning begini. Nah, itu termasuk bid'ah yang makro. Itu begitu. Kalau nulis mushafnya kemarin termasuk bid'ah yang wajib. Tapi menghiasinya itu termasuk bid'ah yang makro, enggak dosa enggak gitu ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Itu yang nomor 4. Yaitu bid'ah yang makro. Ya pertama contohnya mengkhususnya hari-hari tertentu. Khusus pokoknya hari apa? Hari Minggu mancing kita lah umpama ya kan. Khusus hari Minggu, hari yang libur itu kita gotong royong lah umpama. Itu seperti itu yang untuk hal-hal ibadah maksudnya jangan ditertentukan, jangan dikhususkan gitu. Jangan menganggap itu yang paling utama hari itu, jangan. Atau tadi yaitu termasuklah yaitu menghiasi masjid, terus menghiasi Al-Quran atau mushaf. Itu yang nomor 4 bid'ah yang makruh. Setidak-tidaknya kita menjadi tahu bahwa yang seperti itu tetap termasuk bid'ah. Walaupun tidak ibaratnya yang haram tadi. Yang penting jangan yang haram loh ya. Yang sholat kok eling tok itu termasuk yang haram ya. Jangan ikut Bang Edi ya. Itu bid'ah yang haram termasuk. Qolal mu'allif rahimahullah. Terus termasuk lagi bid'ah yang haram kalau Bang Edi kemarin apa?
umroh di haji di Kerinci lah umpama ya kan. Nah, itu termasuk yang haram loh itu ya. Jangan loh Bang Edi atau di Bengkulu kemarin loh ya. Nah, itu termasuk bid'ah yang haram ya. Jangan ikut-ikut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, yo umroh atau haji ya di Mekah. Syariatnya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Walaupun gratis ya. Gratis enggak gratis kalau melanggar syariat jangan ya. Qala al-mu'allif jangan mau. Wa khamiswa dan adapun yang nomor 5 itu mubahun bid'ah yang mubah. Boleh, bebas maksudnya. Wa adapun bid'ah yang mubah itu segala sesuatu tanawalatu yang mengambil kepada mubah atau nomor 5 apa adalatul ibahati dalil-dalil yang dimubahkan. Wa qawaiduha dan juga pokok-pokok daripada dalil mubah minas syariati dari syariat. Contoh di sini katikhadil manakhili seperti apa ini membuat apa ya untuk melembutkan apa ayaan ya lidakiki untuk tepung. Nah, termasuk buat pabrik ya kan, buat alat-alat ibaratnya untuk mempermudah pekerjaan. Nah, memperbaiki motor, beli pajero, nah, macam-macam itu termasuk bid'ah yang mubah ya, untuk ngaji, untuk menyenangkan istri, nah, itu untuk supaya nampak kalau Islam tuh enak, Islam tuh mewah, Islam itu senang, nah, itu termasuk bid'ah-bid'ah yang mubah, itu begitu. Nah, pokok hal-hal yang menjadi mempermudah atau menyenangkan dalam suatu yang dibolehkan. Fafil asari maka itu di dalam hadis-hadis asar. Awalu syai'in adapun awal sesuatu ahadasahu yang memperbaru-barui atau membuat-buat kepada awalu syai' siapa annasu para manusia. Ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam setelah tidak adanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ittakhadal manakhili membuat ayaan tepung. Nah, itu ya. Ya termasuk ya pesawat, termasuklah ya motor, mobil itu tadi ya. Nah, itu termasuklah umpama makanan, wah ini kurang enak dikasih garam, kurang enak lagi kasih micin lah umpama. Wah kurang enak lagi kasih laos. Nah itu termasuk hal-hal yang menjadikan bid'ah atau bid'ah yang mubah. Wah ngaji biar enak ada kopinya. Nah ngaji biar apa namanya tahan tidak ngantuk Bang Edi ada kopinya untuk Pak Lupi. Untuk Mas Nur kopi pahit. Nah umpama kopi tanpa gula. Wadah kletik-kletikannya. Nah itu termasuk bid'ah yang mubah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Li'anna layyinul aisi karena sesungguhnya mempermudah kehidupan wastilahihi dan memperbaiki kehidupan itu minal mubahati termasuk barang-barang yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, karena memperbaiki sesuatu kehidupan ataupun sesuatu yang dibolehkan, itu termasuk hal-hal yang dibolehkan fawasailuhu, maka adapun perantaranya itu pun mubahatun dibolehkan. Pak Janes kerja ke kebun, kalau pakai kaki kan agak lama, kalau pakai kendaraan supaya cepat sampai ke kebun, maka itu termasuk bid'ah yang mubah. Pakai sepeda motor, pakai sepeda, pakai kuda dan lain sebagainya. Qala al-mu'allif rahimah, termasuklah motong. Nah, itu pekerjaan yang mubah. Di zaman Nabi enggak ada. Nah, tapi karena kerja itu ibaratnya itu dibolehkan. Nah, termasuk barang yang mubah. Barang mubah itu ada 5 kemarin ya. Tidur, makan, minum, nikah, kerja. Nah, itu hukum-hukum yang mubah. Pak Janis tidur ya boleh, enggak tidur ya enggak dosa. Nah, Bang Edi
makan ya enggak apa-apa, enggak makan ya enggak dosa. Bang Edi minum ya enggak dosa, enggak minum ya enggak dosa. Nah, Pak Giwo nikah neh ya ora dosa, nikah neh ya ora dosa. Nah, gitu ya. Nah, Pak Giwo kober arek kerja ya boleh, enggak kerja ya enggak dosa. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimu. Jadi hukum asalnya begitu. Namu mubah itu begitu. Ya, tapi enak nikah lah Pak Giwo nggih, ben nonton kancane ndi wong emang. Oh, qala al-mu'allif rahimahullah itu. Maka perantara daripada itu semua, maka hukumnya juga menjadi mubah. Lah segala sesuatu yang wajib, yang menjadi perantara wajib juga hukumnya wajib. Sesuatu yang hukumnya sunnah, perantara untuk melaksanakan sunnah juga hukumnya sunnah, dan terus seterusnya. Zakaro menerangkan dalika kepada demikian hukum mubah siapa Ibrahim al-Lakoni. Qala sudah berkata siapa Ibnu Hajar. Wa minal mubahati, dan itu termasuk bid'ah yang mubah itu atawasu'u merlebar filati. Oh gini, anggaplah menambah ya gitu, menambah filati di makuli di dalam mengenakkan makanan wal masrobi, dan juga minuman. Karena makan dan minum itu mubah, maka supaya Pak Lupi semangat makannya, ya kan, Bang Rifat semangat makannya, wah ini kurang enak, nah, tambahi madu, nah semakin enak. Nah, itu. Nah, termasuklah itu Kang Dedi ya, seneng-seneng sama buju Pak Janis malam-malam ya. Wah, kalau apa namanya minum madu nanti tambah enak ya, termasuk barang mubah. Nah, supaya semangat tadi ya, itu termasuk barang mubah. Ya berarti untuk semakin ibaratnya Pak Janis semangat untuk kerja keras malam, ya berarti hukumnya bid'ah yang mubah. Nah, itu begitu kata Kang Dedi apa tadi? Apa namanya? Akar pinang dan sebagainya itu ya. Jus pinang mudo tadi ya, itu ya termasuk barang mubah, enggak dosa enggak ya. Bahaslah Pak Janis ya. Nah gitu. Wa tausiul akmami, dan juga melonggarkan baju atau lengan baju ya. Wa adapun al akmam itu atraful yadi, pucuk daripada tangan, al komisi yang baju kurung atau baju gamis. Nah, jadi baju seperti ini lengannya agak dilonggarkan, itu termasuk perkara yang mubah. Nanti kalau nak buka-buka itu mudah gitu loh ya. Tidak payah Bang Firman buka kancingnya. Nah, itu. Jadi kalau pakai yang longgar-longgar tuh Bang Firman, itu hukumnya mubah. Supaya nanti Bang Firman bukanya tuh enak gitu ya kan itu. Sebutlah sama istrinya nanti ya, pakai yang longgar-longgar deh. Hukumnya mubah, bid'ah yang mubah. Apa sih Bang? Jangan bilang klepet-klepet gitu, payah bukanya, nah, gitu. Kalau keluar rumah dosa. Kalau dalam kamar suaminya kok seneng, baru wajib. Pakai ini di dinas malam. Lah umpama itu kalau diperintah suaminya ya wajib. Tapi ya dibelikan Bang Firman ya. Jangan suruh cari dewek. Nah, sirnya yang macam mana Bang? Nah, kita yang milih kan yang begini loh, nah yang agak menyemangatkan ya, gitu ya, yang tapi ya khusus di kamar buat makainya ya, jangan disuruh keluar ya kan? Nanti kalau keluar dipoto sama Pak Janes jedet, wah viral nanti. Nah, ini bintang film dari mana ini kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Waqad yahtalifu, dan sudah benar-benar berbeda pendapat siapa ulama para ulama fidzalika, di dalam demikian bid'ah yang mubah atau apa tadi pakaian ya maksudnya ini. Wa fayajalu, maka sebagian menjadikan siapa kepada kerah baju, lengan baju, siapa badum sebagian ulama makruhan, hukumnya makruh.
Wa ba'duhum dan sebagian para ulama itu sunatun menghukumi sunnah buat kerah baju tadi. Wa kada kok kerah baju apa namanya longgarnya lengan lengan tangan di baju tadi. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa kada demikian juga hukumnya makruh apa al-musakhifati bersalaman akibal asri wal subhi mengiringi waktu asar wa subhi dan subuh. Sudah asar asal sudah sholat salaman, sudah subuh asal sudah sholat salaman, itu bid'ah yang makruh termasuknya. Alakma atas hukum kola yang berkata kepada mas siapa Ibnu Abdissalami Ibnu Abdissalam aida sofaha artinya ketika bersalaman siapa man orang-orang ma'ahu yang berserta orang tersebut qablaha yang sebelum daripada sholat. Siapa man orang-orang laisa yang tidak ada itu ma'ahu beserta orang tersebut siapa qablaha sebelum orang tersebut. Kok ruwet ini terkibnya. Ida sofaha ketika bersalaman siapa man orang-orang ma'ahu yang beserta man qablaha yang yang sebelumnya man. Amaman adapun orang-orang laisa yang tidak ada itu ma'ahu bersama man siapa qabla sebelum musafahah fa masofahatuhu maka adapun bersalamannya man itu mangdubatun hukumnya sunnah. Maksudnya gini, ini entah sebelum sholat subuh entah kapan saja. Ini contoh gini, ini Bang Firman tadi serempaannya kan Pak Rozak umpama berdua naik motor. Nah ketika datang ke sini kan salaman itu. Wah, kalau yang bersama Bang Firman nanti nggak usah salaman lagi. Nah gitu maksudnya ya. Kalau tadi yang nggak bersama Bang Firman yo salaman, nah, kan gitu maksudnya. Jadi kalau yang sudah serempak kita nggak usah salaman lagi ya gitu. Itu hukumnya makruh, buang waktu. Nah itu gitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu contohnya begitu ya. Pak Giwo tadi sama Pak Dino toh kan berdua tuh terus salaman. Nanti pas ketemu Pak Dino lagi yo nggak usah salaman. Oh tadi sudah serempak ngobrol dari jalan tadi kok kan gitu. Hitung-hitungan manalah yang elok ya gini sudah gitu kok ya kan. Nah itu nggak usah salaman lagi. Maksudnya gitu. Itu hukumnya makruh itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Li'annaha karena sesungguhnya salaman ingdal liqa'i ketika bertemu itu sunnatun hukumnya sunnah ijma'an menurut ijma'nya para ulama. Salamannya ketika Pak Dino sama Pak Giwo tadi baru ketemu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Pak Giwo sama Pak Dino salaman. Ayo kita serempak berangkat ngaji. Nah, berangkat. Ketika sampai sini, salaman yang ada di sini yang baru ketemu. Nah, enggak usah salaman lagi dengan Pak Dino tadi sudah salaman. Nah, gitu loh maksudnya ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, termasuklah umpama ini kita datang assalamualaikum, sudah salam. Nah nanti kalau nak mulai bicara nggak usah assalamualaikum lagi. Tadi sudah assalamualaikum. Nah kan gitu. Itu contoh-contoh tambahan-tambahan lainnya. Nah, qolal mu'alif rahimahullah. Bisa dipahami itu ya. Nah, itu termasuk bid'ah yang mubah. Wa kaunuhu dan adapun adanya. Jadi kalau kok tak salaman lagi nanti hukumnya mubah, bid'ah yang mubah. Wa kaunuhu dan adapun adanya apa ini tadi? Hukum khossoha yang mengkhususkan kepada sunnah siapa mengkhususkan kepada mana tadi? Mangdubah ya. Bibadil ahwali kepada sebagian keadaan. Wa faroto dan juga melampaui batas fi aksariha di dalam banyaknya musafahah atau salaman. Layak ruju yang tidak keluar apa dalika demikian hukum
dalikal ba'du demikian sebagian angkauniha dari adanya salaman yang berlebihan itu masru'atan disyariatkan. Jadi termasuklah bid'ah yang mubah, yaitu kakean salamannya. Nah gitu ya. Salaman, sudah salaman lagi. Itu wasalaman lagi. Nah itu, nah termasuk nanti bid'ah yang mubah, tidak sunnah lagi. Itu bid'ah yang 5 kemarin, yang wajib sudah, yang haram sudah, yang makruh sudah, yang mubah sudah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah. Besok baru mulai pembahasan tentang kitab Aqidatul Awam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.